Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nurdin dengan NIM 21014144132 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Pendidikan sebagai Ilmu. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita mengetahui manfaat belajar ilmu pendidikan. Manfaat pendidikan tidak hanya sebatas mendapat ilmu. Bagi individu, pendidikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Selain itu, pendidikan juga bisa memberikan manfaat dalam lingkup sosial. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendidikan sebagai ilmu. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Ia juga merupakan pemikiran ilmiah yang kritis, metodis, dan sistematis tentang pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu bersifat empiris, rohaniah, normatif, historis, teoritis, dan praktis. Poin yang kedua, objek ilmu pendidikan. Objek pendidikan adalah salah satu syarat dari ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan objek pendidikan yaitu objek material adalah manusia, karena manusia merupakan sasaran ilmu pengetahuan. Objek formal adalah kegiatan pendidik dalam membimbing dan mendidik anak didiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pandangan Riyakara, mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang fundamental, artinya perbuatan yang mengubah dan menentukan hidup manusia. Hal ini terlihat baik dari pihak pendidik maupun anak didik. Bagi anak didik, dengan menerima pendidikan dia tumbuh menjadi manusia. Poin yang ketiga yaitu macam-macam ilmu pendidikan. A. Ilmu pendidikan teoritis. Pendidikan sebagai teori yaitu seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa-peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman pendidikan empiris maupun hasil perenungan-perenungan yang mendalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Manfaat ilmu pendidikan teoritis. Teori pendidikan dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai. Teori pendidikan berfungsi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan. Dengan begitu, kita dapat mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Teori pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai di mana kita telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan pendidikan. Bagian B, ilmu pendidikan praktis. Menurut Raja Mudiarjo, praktik pendidikan adalah seperangkat kegiatan bersama yang bertujuan membantu pihak lain agar mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan. Praktik pendidikan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek tujuan, aspek proses kegiatan, dan aspek dorongan atau motivasi. Tujuan praktis pendidikan adalah membantu pihak lain mengalami perubahan tingkah laku fundamental yang diharapkan. Proses kegiatan, seperangkat kegiatan sosial bersama usaha menciptakan peristiwa pendidikan dan mengarahkannya serta merupakan usaha secara sadar atau tidak sadar melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan. Dorongan motivasi untuk melaksanakan praktik pendidikan muncul karena dirasakan adanya kewajiban untuk menolong orang lain. Poin yang keempat atau yang terakhir, hubungan antara ilmu pendidikan teoritis dan praktik. Sebuah teori memerlukan suatu pembuktian untuk dinyatakan benar atau tidaknya teori tersebut, dan untuk membuktikannya diperlukan kegiatan praktis sesuai dengan teori yang ada, sehingga apabila teori tersebut sesuai dengan hasil dari kegiatan praktik yang telah dilakukan, maka teori tersebut dinyatakan benar dan dapat digunakan. Namun, apabila teori tersebut tidak sesuai dengan hasil dari kegiatan praktik yang telah dilakukan, maka sebaliknya, teori tersebut tidak digunakan agar terhindar dari dampak buruk yang dihasilkan oleh teori yang tidak teruji kebenarannya itu.
Sedangkan sebuah kegiatan praktik yang akan dilakukan harus memiliki teori terlebih dahulu, memiliki landasan pengetahuan agar kegiatan praktik tersebut dengan sistematis, yang artinya kegiatan tersebut memiliki tujuan jelas, tidak untuk main-main, sehingga dapat dinyatakan bahwa teori tanpa praktik adalah baik pada human, cerdik cendekiawan, dan praktik tanpa teori hanya terdapat pada orang gila dan penjahat-penjahat. Namun alangkah baiknya atau sempurnanya ilmu pendidikan itu dilakukan dengan teori dan praktek secara bersama-sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.